Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat karunia, nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dengan nikmat itulah alhamdulillah kita semua bisa hadir salat subuh secara berjamaah di hari yang mulia, yakni hari Jumat. Dan alhamdulillah kita sekarang masuk pada Jumat kedua pada bulan suci Ramadan. Ini tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita. Karena tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kefahaman atasnya nilai-nilai agama, lalu mengamalkan perintah-perintah agama sampai mati dalam keadaan mengamalkan agama. Dan itulah kematian yang disebut dengan husnul khatimah. Baik Bapak Ibu, melanjutkan hadis tadi yang dibawakan oleh ananda kita, bahwasanya ada satu hadis yang sangat menarik. Ini kisah sangat panjang sebenarnya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat, seorang pemuda tadi bertanya kepada seorang ahli ibadah mengenai perbuatan kesalahan dosa yang telah dia perbuat. Pemuda tadi membunuh kurang lebih 99 orang. Dan kisah ini diceritakan Rasulullah kepada para sahabat, bahwasanya ada dulu seorang pemuda, ini di zaman Bani Israel, di zamannya Bani Israel. Maka Nabi menceritakan bahwasanya pemuda tersebut membunuh 99 orang, lalu kemudian bertanya kepada ahli ibadah, karena dilihat orang ini kayaknya bisa menuntun saya ataupun memberikan saya pengarahan untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata setelah bertanya yang didapatkan kecewaan. Kenapa? Jawaban daripada ahli ibadah tersebut, dosa kamu terlalu banyak, tidak bisa diampuni. Karena sudah banyak sekali dibunuh, 99. Maka kata Nabi SAW, karena kecewa dengan jawaban ahli ibadah tersebut, maka digenapkanlah menjadi 100 orang. Lalu kemudian pemuda tadi belum puas. Dia bilang penasarannya itu masih ada, maka berjalan terus mencari orang yang bisa memberikan jawaban yang puas. Maka ketemulah ahli ilmu, maka diberikan jawaban seperti tadi. Jawabannya, sebanyak apapun dosa kamu, kemudian dibacakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Innallaha ghafurur rahim, karena Allah punya sifat ataupun punya nama yang kita kenal dengan Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selama manusia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Lalu kemudian pemuda tadi karena dikatakan begitu, maka meminta saran. Dalam hadis ini ceritakan, pemuda tadi setelah mendapatkan jawaban tersebut meminta saran bagaimana caranya supaya saya bisa bertaubat. Maka diberilah saran oleh ahli ilmu tadi, sekarang kamu pindahlah dari kampung kamu. Karena boleh jadi perbuatan pembunuhan tadi yang kamu lakukan karena disebabkan lingkungan kamu. Karena lingkungan daerah pemuda tersebut memang kebiasaannya begitu, orang saling, kalau ada masalah sedikit bunuh, ada masalah sedikit dibunuh. Maka ini bisa jadi pelajaran buat kita, kenapa kita sulit dalam ketaatan kepada Allah, bahkan lebih cenderung kepada maksiat kepada Allah. Ini sebabnya karena lingkungan kita. Maka pelajaran terpenting dalam hadis ini adalah ketika ahli ilmu tadi memberikan jawaban kepada pemuda tadi, silahkan kamu hijrah, tinggalkan kampung kamu, hijrah ke tempat yang daerah tersebut banyak orang ahli ibadah, banyak orang melakukan ketaatan-ketaatan. Maka berjalanlah pemuda tadi. Di tengah perjalanan qadarullah datang kepadanya ajal. Maka datanglah, dalam hadis ini ceritakan, datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Dan biasanya begitu dalam manusia itu, ketika sakaratul maut dan ruhnya keluar, maka dua malaikat ini akan berebutan. Kalau dia ini orang soleh, orang yang taat, maka datanglah malaikat rahmat membawa ruhnya menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini karena kondisi pemuda tersebut dalam perjalanan, tapi sebelumnya sudah membunuh 100 orang, maka malaikat azab dan malaikat rahmat turun, mereka berebutan. Ini bagian saya, karena dia sudah bunuh 100 orang. Lalu malaikat rahmat mengatakan tidak, ini dia dalam proses bertaubat kepada Allah. Maka turun perintah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang satu lagi
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk diukur jarak antara desa yang ditinggalkannya dan desa yang lebih dekat ataupun yang dia mau tuju. Desa orang-orang yang taat tadi. Maka diukurlah oleh para malaikat. Masya Allah. Di sini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jaraknya cuma beda sejengkal. Lebih dekat kepada desa atau tempat yang orang-orang taat tersebut. Maka karena lebih dekat kepada orang taat, maka walaupun cuma sejengkal, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Maka diambillah ruhnya oleh malaikat rahmat dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Belum buat apa-apa, baru hijrah saja, baru jalan, baru berpindah. Maka pelajaran terpenting bagi kita semua, Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin mudah untuk taat kepada perintah Allah, carilah suasana-suasana yang mudah untuk membuat kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kita mau taat, tapi karena sekeliling kita banyak teman-teman kita atau banyak sahabat-sahabat kita yang masih melakukan maksiat ataupun kelalaian, maka ini boleh jadi menyebabkan kita terpengaruh dengan suasana tersebut. Dan itulah kenapa Ramadan dikatakan bulan yang paling mulia, karena Ramadan menghadirkan suasana yang luar biasa, suasana yang tadinya orang tidak pernah ke masjid, rajin ke masjid. Maka orang-orang tersuasana. Suasana dalamnya bacaan Al-Quran, banyak sekali orang melakukannya, maka mudah orang kita juga melakukan bacaan Al-Quran. Suasana dalamnya kita mampu mengucapkan banyak-banyak istighfar. Maka sering kita dengar nasyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika minan nar atau wa na'udzubika minan nar. Maka semoga Ramadan datang menghapuskan kesalahan-kesalahan kita sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Apa ihtisab? Mengharapkan pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan dalam Al-Qur'an, kalau kita bertaubat illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah juga berjanji kalau kita bertaubat lalu kita iringi dengan amal soleh, maka Allah menggantikan keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Penting sekali ini kita perhatikan. Karena ketika pada hari penghakiman nanti Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan saksi-saksi dan semua akan berbicara. Tangan akan berbicara, kaki akan berbicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan akan berbicara, kaki akan bersaksi kemana tangan ini memegang, kemana kaki ini melangkah. Maka ketika kita setelah berbuat dosa, kita ganti dengan kebaikan-kebaikan, kaki ini melangkah ke tempat yang baik-baik, maka Allah ampunkan dosa-dosa tangan tadi dan Allah gantikan dosa tangan tadi dengan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita semua dan istiqomahkan kita dalam kebaikan sampai datang kepada kita husnul khatimah. Kurang lebih ini yang dapat kami sampaikan. Benar dari Allah, kesalahan dari kami pribadi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.